Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami, sehingga kami boleh berkumpul bersama di tempat ini Tuhan, dalam situasi yang boleh kami alami saat ini, situasi duka, tapi Tuhan masih punya rencana bagi kami, mengumpulkan kami di tempat ini, untuk kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Jadikanlah hati kami tanah yang subur, yang siap ditumbuhi oleh firman-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu di sore hari ini Tuhan. Berkati persiapannya Tuhan, dan kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan itu benar-benar berasal daripada Tuhan, dan keluarga di tempat ini Tuhan boleh dihiburkan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau yang bertata sepanjang kami mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur sore ini kita boleh dipertemukan kembali di dalam kasih Kristus, dengan situasi, dengan keadaan yang Tuhan boleh izinkan kita hadapi saat ini. Kita percaya bahwa semuanya itu seizin Tuhan. Saudara, berbagai budaya di dunia ini menunjukkan bagaimana mereka merespon kesedihan yang mereka boleh alami. Kalau kita lihat di Papua sana, mereka akan memotong terus jemari mereka untuk menunjukkan bahwa mereka sedang berkabung. Di India sana juga, istri akan masuk ke dalam api yang kremasi suami mereka, juga menunjukkan bahwa mereka sedang berkabung. Mereka bersedih karena orang yang mereka kasihi, yang mereka cintai, meninggalkan mereka. Sama halnya juga dengan kita di sore hari ini. Kita boleh mengalami kesedihan, dan semuanya itu saudara tidak salah. Kita boleh berduka. Kita saja boleh merasa bahwa sudah tidak ada pengharapan lagi. Tapi saudara jangan berlarut-larut dalam kesedihan, karena sesungguhnya di balik semuanya itu Tuhan sediakan sesuatu yang baru untuk kita, sesuatu harapan yang baru untuk kita saudara. Pernah saya baca kisah begini saudara. Seorang ayah bersama-sama dengan anaknya nginap di hotel. Saudara, di suatu waktu anaknya tuh jatuh dari lantai tertinggi dan anaknya meninggal. Seorang ayah pasti sangat merasa kehilangan, sedih, dan ia tidak boleh menyembunyikan bahwa dia lagi sedih. Apa yang dia alami, yang dia rasakan, ya dia akan ekspresikan itu, dan orang-orang tahu bahwa dia lagi bersedih saudara. Tapi dia tidak lama-lama dalam kesedihannya, dia tidak berlarut-larut dalam kesedihannya saudara. Dia menciptakan sebuah lagu, Tears in Heaven. Artinya kelak di surga tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi kesedihan. Dan lagunya itu tren. Semua orang tahu lagunya, kenal siapa penciptanya. Dan di suatu hari orang-orang bertanya, apa maksud dari lagu yang ia ciptakan? Ketika ia sedang diwawancarai, dia menjawab begini saudara. Lagu itu tidak menggambarkan kesedihan saya, tapi lagu itu menggambarkan ada pengharapan kelak nantinya yang saya terima dari Bapa, dari Tuhan. Saudara, terdorong oleh rasa kehilangan yang mendalam itu, akhirnya sang ayah menciptakan lagu yang tadi, dan yang artinya bahwa ada sesuatu harapan yang ia boleh gapai nantinya, yang Tuhan sediakan untuk dia.
Walaupun di samping itu dia mengalami kesedihan, luka yang mendalam, kehilangan, tapi dia percaya bahwa di dalam Tuhan ada harapan yang sesungguhnya. Saudara, sama-sama kita buka di dalam Pengkhotbah 7 ayat 3. Kita baca secara bersama-sama. Berbunyi demikian, bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Sewaktu saya membaca kisah yang tadi saya sudah sampaikan, saya melihat bahwa kesedihan sang ayah ini, betapa ia betul-betul menjiwai pesan dari teks firman Tuhan yang barusan kita baca. Dia tidak menyangkal bahwa dirinya sedih luar biasa. Dia juga tidak menyembunyikan kemuraman hatinya saat kehilangan anak yang dikasihinya. Dan saudara tahu, lebih luar biasanya itu, dia bisa menerima kesedihan hatinya itu. Dia bisa menerima kehilangan sosok seseorang yang ia cintai, yang berharga, yang berarti bagi dirinya. Dan pastinya ada rencana untuk kedepannya. Masih ada harapan-harapan yang belum tercapai untuk anaknya yang tadi yang meninggalkan dia. Ada impian tentang masa depan. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kah? Dan itu semua belum tercapai, saudara. Betapa mudahnya kita menemukan jalan kesedihan kita. Sama juga dengan sang ayah yang mengalami kesedihan. Di kisah yang sudah saya sampaikan yang tadi. Pertanyaan besar bagi kita hari ini. Akankah kesedihan yang kita alami hari ini juga akan membawa kita untuk menemukan jalan kelegaan dalam hati dan hidup kita untuk selanjutnya? Saudara, saya katakan hari ini kita boleh bersedih karena kita tidak bisa bersama-sama dengan saudara kita yang sudah meninggalkan kita saat ini. Akan tetapi saat yang bersamaan juga hati kita dilegakan oleh janji Tuhan yang sudah memberikan hidup kekal di surga kepada saudara kita yang sudah meninggalkan kita hari ini. Dia tidak lagi menderita. Dia tidak lagi merasa sakit. Beban hidupnya hilang, gak ada lagi dia menanggung beban hidupnya. Pergumulan sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah damai sejahtera yang sejati. Saudara, saya sudah katakan, kita boleh saja bersedih. Saudara, keluarga, boleh saja bersedih. Karena kita berpisah dengan saudara kita yang terkasih. Akan tetapi, di saat yang sama juga, di saat kita sedih juga, yakin dan percaya, saudara pasti akan dilegakan. Karena di dalam iman, kita tahu bahwa perpisahan kita hari ini adalah perpisahan yang sementara. Kelak, kita akan dikumpulkan bersama-sama lagi. Dan bila waktunya tiba bagi kita, sudah tidak ada lagi air mata yang hari ini kita keluarkan, kita teteskan. Sudah tidak ada lagi kesedihan yang memilukan dalam hati kita. Jika kita sudah dipertemukan di surga kelak nantinya.
Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita boleh bersedih, kita boleh berduka. Itu adalah reaksi yang wajar. Kita sebagai manusia, orang akan tertawa lihat kita kalau situasi seperti ini, kita malah happy-happy, gak merasa kehilangan. Orang akan heran melihat kita. Tapi kalau secara wajarnya saja kita menunjukkan bahwa kita sedang berkabung, merasa kehilangan, bersedih, berduka, ya boleh saja saudara. Tapi ingat, saya sudah katakan tadi, jangan berlama-lama, jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Saudara, kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena sesungguhnya kematian orang percaya bukanlah kematian yang tanpa pengharapan, saudara. Berbahagialah karena saudara kita ini mati di dalam Tuhan. Saudara kita ini percaya Tuhan. Jadi kita gak usah sedih begitu amat, karena kita percaya ada Tuhan. Dia mati di dalam Tuhan. Nah, karena itu saudara, mari sama-sama kita menjalani hidup di dunia ini dengan penuh pengharapan. Lakukan apa yang menjadi tanggung jawab saudara. Lakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Karena kita tidak tahu kapan tiba waktunya Tuhan untuk kita juga. Sama seperti yang saudara kita alami saat ini. Tetap percaya bahwa Roh Kudus sanggup menghibur hati kita, memampukan kita untuk menerima kenyataan. Mungkin di antara kita sekarang ini, gak bisa menerima kenyataan yang terjadi ini. Kenapa secepat ini? Kita berdoa, sama-sama meminta pimpinan Roh Kudus memampukan kita untuk menerima kenyataan. Dan saya sampaikan, berkabung boleh, bersedih boleh, sewajarnya saja. Sewajarnya saja saudara. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Karena di balik semuanya itu ada satu pengharapan, yaitu pengharapan kita di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang hidup kiranya boleh memberkati kita semua. Dan kita berdoa untuk keluarga yang sedang berduka saat ini. Kita bantu mereka di dalam doa, kiranya kuasa Roh Kudus memampukan mereka menerima kenyataan. Dan kita berdoa untuk mereka dalam menjalani hari-hari mereka dengan sukacita. Kiranya mereka boleh jalani hari lepas hari tanpa saudara kita yang sudah meninggalkan kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami di sore hari ini Tuhan. Bahwa kami boleh bersedih Tuhan, bahwa kami boleh menunjukkan muka muram kami Tuhan untuk mendapat kelegaan ya Bapa. Kami meminta Roh Kudus-Mu menghibur hati yang berduka di tempat ini Tuhan, khususnya keluarga yang ditinggalkan oleh saudara terkasih kami. Kiranya Roh Kudus yang terus menyertai hidup mereka hari lepas hari Tuhan, tanpa saudara terkasih kami yang sudah Engkau panggil Tuhan. Bapa, ajarlah kami juga Tuhan untuk senantiasa melakukan apa yang Tuhan firmankan bagi kami semua di sore hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.